Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rivaldo, and today I'm gonna talk about my instructional design. I am number 11. Yang pertama adalah desain ELT media for online learning. Materi pembelajaran adalah bahasa Inggris yang terdapat pada kelas 10. Tema adalah how to make pancakes. Aspek atau skill speaking, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran bisa kalian lihat pada gambar pada saat ini. Kompetensi dasarnya itu mengungkapkan makna dalam monolog pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan diterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk prosedur. Dan indikator pencapaian pembelajarannya adalah mengungkapkan kalimat perintah sederhana yang menggambarkan cara membuat pancakes, kemudian mendeskripsikan membuat pancakes dengan baik dan benar. Kemudian kita menunjukkan cara apa saja penggunaan alat peraga, yaitu bahan atau alat untuk mendemonstrasikan speaking. Siswa dapat menggunakan apa yang terdapat di rumah mereka saat melakukan praktek speaking. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah speaking. Seperti yang terdapat pada gambar saat ini adalah gambar beberapa bahan untuk membuat pancake. Yang pertama tepung, kedua telur, yang ketiga garam atau gula, dan yang keempat minyak, 5 susu. Kemudian kita kocok beberapa kali dan tuangkan pada panggangan. Kemudian yang kedua adalah siswa merekam dan mengupload hasil dari praktek speaking how to make pancakes di YouTube dan membagikan video tersebut. Siswa dengan jumlah tontonan dan timbal balik yang lumayan banyak akan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian yang kedua adalah assessment tool, listening, speaking, reading, writing. Assessment tool for listening dan speaking yang pertama adalah exam atau ujian. Alat penilaiannya sangat sederhana dan sering digunakan di lingkungan sekolah. Ujian bertujuan untuk menunjukkan sampai mana kemampuan wawasan belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar yang telah dijalani. Yang kemudian rubrik, kriteria tertulis yang berinci ekspektasi tentang apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan siswa untuk menerima nilai tertentu. Rubrik membantu guru untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang jelas bagi siswa, dan jika diberikan kepada siswa sebelum kegiatan, berfungsi untuk membantu upaya kegiatan mereka. Kemudian oral presentation, yaitu penyampaian oleh seseorang atau lebih siswa yang memberikan pandangan kepada kelompok atau siswa lain tentang suatu topik yang telah ditentukan berdasarkan pada bacaan atau penelitian yang dilakukan. Kemudian assessment tool for reading and writing. Yang pertama adalah written report atau laporan tertulis. Program yang dirancang untuk siswa yang ingin meningkatkan kemampuan menulis laporan berbahasa Inggris secara efektif. Itu program ditujukan untuk membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis laporan, membuat kerangka laporan sesuai yang dibutuhkan, dan menulis laporan secara sistematis. Kemudian peer review. Sebuah teknik pembelajaran ketika siswa dapat berbagi tulisan berbagai mereka dengan teman-teman sejawat untuk mendapatkan umpan balik atau feedback, dan kemudian menggunakannya untuk merevisi dan memperbaiki hasil tulisan mereka. Kemudian portofolio, itu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas karya prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contoh, karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.